Maha. Iya, sahabat Nusantara, baru saja kita bersama-sama menyaksikan selesainya upacara Mahakumbabhisegam di mana ini adalah upacara ritual Mahasuci yang dipimpin langsung oleh Mahapandita Pichai Gurukul dan penerima penghargaan Vikas Ratna bersama 90 gurukul atau pendeta yang berasal langsung dari India, di mana ini baru saja kita menyelesaikan prosesinya juga sudah diiringi oleh lantunan musik dari tradisional India yang dimana alat-alat musik ini sudah berumur ratusan tahun, dan kita juga melihat bagaimana umat juga sudah diberkati begitu, bisa mendapatkan berkat. Dan setelah upacara Mahasuci ritual ini, umat pun kemudian dipersilahkan untuk keluar dari ruang ibadah. Dan saat ini mereka bersama-sama menghadap ke atas begitu, di mana saat ini memang akan berlangsung, yaitu acara atau prosesi seremoni penyucian. Dan saat ini umat juga dari luar mereka tampak memang sedang menyanyikan puja-puja seperti itu, dan juga tentunya mereka masih menunggu bagaimana nantinya prosesi atau penyucian yang akan dilakukan, yang akan diselenggarakan, dan tampaknya nanti akan ada penaburan bunga yang akan langsung dilaksanakan dari atas helikopter. Nah, tentunya ini yang sangat-sangat dinantikan oleh umat yang saat ini saya melihat sudah menanti di luar dan sambil menantikan prosesi penyucian melalui penaburan bunga. Ini juga mereka sambil menyanyikan puja-puja begitu di luar gedung atau di luar area ruang ibadah ini, dan tampaknya mereka juga masih sabar menanti meskipun kondisi atau suasana cuaca memang cukup terik begitu ya pada pagi hari ini. Namun ini tidak mematahkan semangat umat Hindu yang sudah hadir dan berkumpul di sini untuk antusias, karena ini memang adalah kuil yang sangat-sangat dinantikan oleh seluruh umat Hindu, khususnya yang berada di Jakarta. Ini menjadi kuil terbesar dan juga terunik di Indonesia, bahkan juga di Asia Tenggara. Dan memang jika misalnya saat ini dilihat di layar kaca Anda, prosesi masih berlangsung di mana para pendeta sedang melakukan prosesi ibadah, dan tentunya ini akan sedang melakukan prosesi sembahyang terlebih dahulu, tentunya sambil menantikan bagaimana prosesi penyucian yang akan dilakukan sesaat lagi. Prosesi penyucian ini sendiri nantinya akan terdiri dari penuangan susu dan juga penaburan bunga. Dan penuangan susu ini akan dilakukan di masing-masing gopurem. Gopurem ini dikatakan sebagai mahkota yang berada di masing-masing sanadi atau rumah dewa seperti itu. Dan nantinya ini merupakan simbol yang akan menyucikan, sekaligus tentunya ini merupakan sebuah prosesi penyucian bagi kuil ini sebelum diresmikan. Pada saat tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana seluruh umat Hindu yang dipimpin langsung oleh 90 pendeta yang berasal langsung dari India untuk bersama-sama melakukan prosesi ibadah atau ritual juga untuk pembersihan. Tentunya ini untuk membersihkan aura-aura negatif begitu ya, elemen-elemen negatif dari kuil ini, sehingga nantinya kuil ini yang menjadi sarana tempat ibadah atau menjadi prosesi tempat keagamaan ini bisa menjadi bersih dan suci pastinya. Dan setelah itu barulah
seluruh prosesi ibadah selesai diselenggarakan, dan ini akan dilanjutkan dengan prosesi penyucian. Dan memang saat ini seluruh umat Hindu yang menjadi undangan dan juga seluruh umat Hindu yang hadir langsung begitu untuk bersama-sama menyaksikan prosesi ibadah juga sekaligus peresmian yang akan dilakukan langsung atau diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia nanti siang ini pada pukul 2 siang ini oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan inilah sebelum dilaksanakan peresmian tersebut, inilah momen yang ditunggu-tunggu juga. Salah satunya di mana akan ada prosesi penaburan bunga, ya tampaknya sudah akan berlangsung, sudah terdengar begitu riuh dari seluruh umat, dan kami terasa begitu tampaknya helikopter sesaat lagi akan melintasi di atap kuil ini. Dan kita melihat saat ini memang tengah prosesi lagi berlangsung begitu. Dan ini kita bersama-sama dan tampaknya saya melihat memang umat Hindu yang menyaksikan langsung prosesi ini juga cukup antusias dan ingin sambil berdoa, juga mereka juga menggelar ritual sembahyang dan juga mengucap sambil menyanyikan puja-pujanya kembali sambil menggelar doa-doa sambil melihat prosesi penebaran bunga yang sesaat lagi akan dilakukan di atas helikopter. Dan ya, tampaknya memang terlihat begitu ya. Saat ini penebaran bunga juga sudah berlangsung dan juga penuangan susu ini adalah sebagai simbol penyucian seperti itu. Dan juga tentunya seluruh umat Hindu yang berkumpul di area gedung ibadah Jakarta Murugan Temple ini, mereka juga semua berharap mendapatkan juga bagian atau juga mendapat penebaran bunga tersebut begitu ya. Ini tampaknya memang sedang dilakukan penebaran bunga dan juga mempercikan air suci. Saya melihat bagaimana ini umat Hindu yang saat ini berkumpul, mereka ingin diberkati sekaligus juga disucikan melalui prosesi ini. Dan bisa dilihat betapa umat Hindu yang berkumpul, mereka benar-benar mengharapkan juga pemberkatan dari penaburan bunga sekaligus juga prosesi percikan dari air suci yang dilaksanakan oleh para pendeta begitu. Saat ini ada 90 pendeta yang memimpin ibadah atau ritual penyucian kuil. Dan ini juga saat ini mereka masih melakukan prosesi dan tampaknya pada saat percikan juga dipercikan berupa air suci dan juga penebaran bunga, umat Hindu juga mereka langsung berdoa begitu pada saat mereka mendapatkan tebaran bunga. Dan ini adalah bentuk sebuah prosesi, selain penyucian kuil juga mereka juga sebagai bentuk penyucian diri, sehingga mereka bisa beribadah, masuk ke dalam prosesi ibadah di
satu berguguran begitu ya dari atas kuil, dan prosesi memang saat ini masih terus berlangsung dari atas puncak kuil. Sebelumnya memang sudah diadakan doa atau ritual sembahyang sebelum melaksanakan penyucian atau melakukan ritual penyucian ini. Dan acara sembahyang ini juga menjadi sebuah bentuk wujud syukur, selain juga ini menjadi untuk merupakan pembersihan begitu dari tentunya diharapkan dari aura-aura atau elemen-elemen negatif yang dikhawatirkan tentunya memasuki gedung kuil ini, dan tentunya makanya digelarlah prosesi pembersihan terlebih dahulu sebelum akhirnya digelarlah prosesi penyucian kuil ini. Dan bisa dilihat saat ini prosesi memang masih berlangsung, di mana para pendeta juga tampaknya sudah mendoakan. Iya, kami melihat sepertinya seluruh umat Hindu yang masih menanti di bawah tampaknya Yang mana nih yang on nih? Yang mana yang on nih? Ah, kita tahu. Iya, saat ini masih berlangsung prosesi penyucian kuil, di mana tadi kami melihat ini tampak seperti hujan berkat begitu. Bagaimana para pendeta memberikan atau memerciki air suci kepada seluruh umat yang hadir saat ini, dan memang tampak umat Hindu yang mendapatkan berkat tampak sangat gembira begitu ya, dari wajah-wajahnya cukup antusias karena ini merupakan pertama kalinya kuil terbesar tak hanya di Indonesia bahkan di Asia Tenggara berdiri di sini di Jakarta Barat tepatnya lokasinya. Dan tentunya ini merupakan sebuah ucapan syukur dari seluruh umat, karena tidak hanya bersyukur atas berdirinya kuil ini,
merupakan sebuah ucapan syukur bagaimana mereka akhirnya bisa mendapatkan tempat ibadah yang bisa dibilang luar biasa dan juga sangat-sangat layak, dan tidak hanya merupakan sebagai tempat ibadah, tempat suci umat Hindu saja. Say hi. Ya, tabur bunga baru saja dilakukan dan juga ditabur di atas helikopter menggunakan helikopter yang diterbangkan melintasi kuil ini. Dan selain juga dilakukan tabur bunga, juga dilaksanakan penuangan susu yang dilakukan kepada tentunya kepada masing-masing gopurem atau mahkota dari setiap rumah dewa begitu, yang ini merupakan sebuah bentuk atau ritual penyucian yang dilakukan agar bagaimana prosesi penyucian ini tentunya akan menjadi tempat ibadah yang suci bagi seluruh umat Hindu yang akan beribadah di Jakarta Murugan Temple ini. Jadi setelah dilakukan prosesi sembahyang atau berdoa bersama, akhirnya dilanjutkanlah dengan prosesi penyucian yang baru saja dilakukan. Dan memang tampaknya saat ini para pendeta juga sudah selesai melakukan doa dan prosesi ritual penyucian. Dan juga tampaknya umat Hindu yang tadi baru saja berkumpul di luar area ruang ibadah, saat ini sudah saya melihat sudah kembali mulai berbondong-bondong memasuki kembali di ruang ibadah di kuil Jakarta Murugan Temple ini. Iya, prosesi tabur bunga sendiri ini dilakukan langsung dari atas puncak kuil Jakarta Murugan Temple, di mana seluruh umat tadi tampak menantikan dari bawah. Tentunya mereka bersama-sama menantikan penebaran bunga yang dilakukan, dan tentunya sebelum dilakukan penebaran bunga dilakukan juga prosesi sembahyang oleh para pendeta yang semuanya berjumlah 90 pendeta yang berasal dari India. Ya, selain prosesi penyucian kuil, tadi juga sebelumnya dilakukan juga prosesi sembahyang, di mana sembahyang dilakukan untuk menghormati dewa
Kartikeya atau Dewa Murugan yang merupakan dewa utama di kuil ini. Namun sebelumnya juga digelar sembahyang atau prosesi ibadah berdoa kepada dewa utama, yakni tentunya kepada Dewa Ganesha, dan dilanjutkan dengan para dewa yang sudah ada di kuil ini. Ada prosesi sembahyang dilakukan, beribadah dan berdoa kepada Dewi Bhuvaneswari, Dewa Siwa dan Dewi Parvati, Dewa Wisnu dan Dewi Laksmi. Dan tentunya setelah itu juga dilakukan ritual atau prosesi sembahyang untuk mendoakan juga bunga, dan nantinya maksud kami sudah digelar begitu, kita sudah bersama-sama menyaksikan proses penuangan susu, di mana prosesi penuangan susu ini dilakukan di masing-masing gorem atau mahkota yang berada di setiap sanadi atau rumah dewa. Dan ini baru saja sudah dilakukan, digelar, dan setelah penuangan tersebut juga ada prosesi pemercikan air suci seperti itu yang dilakukan kepada seluruh umat Hindu yang hadir. Dan memang tadi juga bisa dilihat tampak seluruh umat Hindu antusias untuk langsung mendapatkan berkat dari prosesi penyucian kuil. Salah satunya adalah melalui ritual penaburan bunga dan juga penuangan susu. Dan tadi setelah didoakan atau melalui prosesi sembahyang yang dilakukan oleh para pendeta, dan barulah diperciki kepada seluruh umat Hindu yang hadir langsung di kuil ini, tentunya di Jakarta Murugan Temple. Dan tampaknya kami melihat prosesi memang sudah selesai dilaksanakan, dan saat ini juga tampaknya para pendeta sudah turun dari puncak kuil, dan tampaknya ini merupakan persiapan setelah seluruh prosesi ibadah dan ritual dilaksanakan sejak tadi pagi, di mana dilaksanakan sekitar pukul 7 lewat 45 menit sudah berlangsung prosesi sembahyang, dan juga sudah dihadiri pula oleh, saya melihat ratusan umat Hindu sudah hadir sejak pagi tadi. Dan tampaknya diperkirakan pada saat peresmian nanti umat Hindu yang diperkirakan hadir bisa mencapai sekitar 2.000 umat yang akan memadati kawasan di Jakarta Murugan Temple ini. Jadi mungkin bagi Anda yang melintas begitu di area kawasan khususnya Kalideres atau Daan Mogot ini bisa mengantisipasi area kemacetan, dan tentunya untuk pengalihan atau penutupan arus jalan, karena pada sekitar pukul 2 siang nanti akan banyak pejabat-pejabat negara juga yang hadir untuk bersama-sama menyaksikan peresmian dari Jakarta Murugan Temple ini. Dan tampaknya untuk saat ini memang prosesi sudah selesai dilakukan, dan saya juga melihat sepertinya para pendeta juga sudah turun dari puncak kuil dari Jakarta Murugan Temple ini. Dan ini sesaat lagi tampaknya akan memasuki break, dan untuk itu mereka akan bersiap-siap sebelum memasuki prosesi atau acara peresmian yang akan digelar sore nanti.
Ya, tampaknya memang untuk prosesi selama penyucian atau juga sembahyang di dalam area kuil Jakarta Murugan Temple ini sudah dilaksanakan dan sudah berhasil digelar seperti itu. Di atas juga ada prosesi. Ya, sahabat Nusantara, memang baru saja kita bersama-sama menyaksikan prosesi penyucian kuil yang sudah dilakukan, di mana dipimpin oleh 90 pendeta yang langsung berasal dari India. Dan kita melihat bagaimana prosesi penaburan bunga sekaligus juga pemercikan air suci begitu sudah dilaksanakan dan digelar. Tentunya ini menjadi suatu hal yang menggembirakan dan tentunya istimewa untuk seluruh umat Hindu. Tak hanya di Indonesia, bahkan di dunia, karena didatangi langsung dari 15 negara umat Hindu yang ikut hadir dalam acara hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana antusias dan juga suasana seperti apa yang didapat dari acara prosesi mulai dari pagi hingga nanti peresmian, saya ingin ngobrol tentunya bersama Sekretaris Sabha Pandita PHDI Pusat, Ida Resi Agung. Halo, apa kabar? Swastiastu, Sampurasun. Ya. Swastiastu. Ya, Ida, ini kan suasana luar biasa ya, sangat-sangat bagaimana antusias ini benar-benar terasa. Ini adalah bagaimana umat Hindu di Indonesia akhirnya memiliki kuil terbesar begitu ya, tidak hanya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara ini. Boleh ceritain sedikit bagaimana perasaannya dan melihat suasana hari ini bagaimana? Boleh dipegang mungkin? Oh, saya aja yang pegang. Yang saya rasakan kebanggaan luar biasa bahwa bangsa kita yang sekali lagi ditunjukkan bangsa besar, bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan sukacita, kebinekaan dan cita damai. Karena tidak mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada kedamaian di Indonesia. Dan kedamaian itu harus terus dipupuk oleh kita, kebinekaan harus terus dipupuk oleh kita. Perbedaan adalah keniscayaan, persatuan adalah satu keunggulan yang utama. Ini kan bisa dibilang sebuah penantian yang cukup panjang ya. Dan akhirnya terrealisasilah meskipun sudah peletakan batu pertama itu sejak 2020 ya. Dan ini realisasinya sudah mencapai wujudnya begitu. Bagaimana melihat proses panjang sampai akhirnya melihat langsung wujud nyatanya hari ini, bagaimana nih? Kalau saya melihatnya gini, bukan cuma bangga tetapi terharu. Karena ini adalah suatu wujud doa dari semua teman-teman. Teman-teman India ini terbanjirkan dulunya. Mereka tidak punya tempat beribadah, tempat berkumpul, tempat untuk pemujaan. Tapi hari ini dapat. Jadi hari ini adalah
perayaan sukacita di mana Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Dengan sikap yang luar biasa, teman-teman seluruh Hindu datang ke sini memberikan blessing pada tempat ini. 90 resi yang hadir saat ini membuat blessing sehingga tersucikanlah tempat ini menjadi yang luar biasa. Ini semua terjadi karena apa? Adanya kedamaian, adanya jaminan stabilitasan atas keamanan, ini baru bisa terjadi. Stabilitas keamanan itu harus kita terus pupuk. Di eranya Pak Prabowo, kita ingin keamanan terus terjaga, investasi terus terjaga. Jangan sampai keamanan tidak terjaga, investasi lalu terhalang karena proses ketidakamanan tadi. Keamanan mutlak untuk kedamaian, keamanan mutlak untuk investasi. Ini wujud investasi teman-teman. Investasi ini ada di tempat ini, bayangkan ini luar biasa tempatnya, cantik dan indah sekali. Dan ini tidak gampang, Mbak. Saya kalau lihat ini terharunya luar biasa. Teman-teman yang termarginalkan, yang terabaikan, tidak punya tempat, sekarang punya tempat yang luar biasa. Dan ini tempat terbesar di Asia. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang bisa menggunakan tempat ini, teman-teman Hindu, India intinya, Hindu-India, agar menjadi terus merawat tempat ini dan menjadi suatu umat yang terus rukun piteket, jadi tidak goyang satu sama sekali. Dari Cikan, ini aku mendapat info katanya sebenarnya prosesi ibadah ini berlangsung sudah seminggu yang lalu ya, dari tanggal 26 dan katanya betapa terharunya itu sangat-sangat terlihat sepanjang prosesi sampai ini puncaknya. Banyak umat yang katanya merasakan keharuan yang begitu membuncah begitu ya. Apakah memang sepanjang prosesi itu benar-benar merasakan hal tersebut? Saya hadir sejak tanggal 26 sampai detik ini, jadi 6 hari saya hadir di sini. Dan saya merasakan vibrasi itu. Vibrasi di mana Tuhan di mana ada mukjizat yang luar biasa, dan itu hadir terus-menerus. Dari tahapan demi tahapan, dari proses ke proses, saya hadir di sini. Jadi ada berisik ya. Tampaknya ini kita harus bergabung sebentar, generasi. Ini sahabat Nusantara bisa dilihat saat ini dia yang ditunggu-tunggu seperti itu. Ini adalah penebaran tabur bunga yang dilaksanakan langsung di atas heli begitu. Ya, mungkin saya ingin bertanya sedikit ya ke Idaresi. Ini kan sebuah prosesi penaburan bunga. Ini bisa menyimbolkan apa sebenarnya? Bunga itu lambang cinta. Bunga itu lambang bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kuil sudah disucikan oleh para pendeta. Jadi wajib kita memberikan ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah ada di sini, kepada dewa-dewa yang sudah ada di sini dengan cara seperti itu. Jadi bunga itu lambang persembahan. Ya, karena dalam agama Hindu utamanya tadi bunga, air, dan dupa. Cuma cukup dengan 3 saja sudah memenuhi unsur untuk sembahyang. Ini ada bunga khususkah yang harus mungkin yang harus ada atau pada saat ritual penyucian ini? Kalau ini hanya bunga gumitir dari Bali, dibawakan dari Bali. Itu dibawakan oleh teman-teman dari Bali kemarin langsung. Itu jumlahnya juga sangat besar, ratusan kilo. Jadi sebagai pelengkap prosesi upacara. Apakah sebelum dilakukan penebaran bunga ini ya, ini kan cukup ditunggu-tunggu juga ini prosesi penyebaran bunganya ini, ada prosesi ibadahnya juga atau misalnya didoakan terlebih dahulu? Tadi kita melihat upacara Homa namanya, Homa atau Anihotra. Itu proses pendoaan terhadap benda-benda yang akan kita berikan kepada alam, kepada bangunan ini. Dan bunga tadi bagian dari itu. Jadi bunga itu sudah didoakan dulu oleh para suci, oleh para pendeta. Mbak, konsepnya. Luar biasa, berarti ini termasuk seperti penyucian, tidak hanya penyucian kuilnya saja, tapi juga penyucian diri ya. Iya. Karena ini juga nantinya bisa ditebarkannya juga bisa kepada umat begitu ya. Kepada umat. Ini kan mengharapkannya ada gini. Bunga ini disucikan, lalu diberikan kepada kuil, lalu kuil itu vibrasinya kepada penghuninya.
Jadi penghuninya tersucikan, tempatnya tersucikan, alam semesta tersucikan. 3, Mbak, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Itulah konsep Hindu, Dikayu Parisuda. Siap. Terima kasih banyak Idarti Agung, luar biasa ini pencerahannya dan antusiasnya luar biasa, dan selamat sekali lagi untuk seluruh umat Hindu. Iya. Sama-sama. Iya, dan itu tadi kita bersama-sama melihat bagaimana prosesi ritual penyucian yang tadi sudah dijelaskan. Ini adalah bentuk penyucian tidak hanya kuil, tapi juga tentunya seluruh umat yang nantinya akan beribadah di Jakarta Murugan Temple ini. Dan jangan lupa nanti siang akan ada peresmian langsung yang akan dilaksanakan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jadi tetap saksikan di mana peresmian ini juga akan disiarkan secara langsung di Nusantara TV. Untuk itu jangan kemana-mana, dan jangan pernah pindahkan channel Anda, tetap di MTV karena kita akan bersama-sama melihat peresmian langsung di Jakarta Murugan Temple ini, dan yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Dan saya Francisca Rati pamit saat ini, sampai jumpa di peresmian yang disaksikan langsung, disiarkan langsung di MTV Sahabat Kita.